Assalamualaikum sahabat mahasiswa, selamat berjumpa kembali dengan saya Latifah dalam kelas online perpajakan internasional. Belajar pajak sering dianggap rumit dan bikin pusing, tapi di sini kita akan belajar pajak dengan cara yang lebih sederhana dan aplikatif, dilengkapi dengan latihan soal. Mari kita mulai belajar. Halo mahasiswa, bertemu lagi dengan saya Latifah. Materi kita pada kali ini adalah mengenai subjek pajak dan objek pajak dari sumber Direktorat Jenderal Pajak ya. Nah, apa itu pengertian subjek pajak? Nah, kita sebelumnya penting untuk melakukan identifikasi terlebih dahulu. Karena apa? Yang pertama, pajak penghasilan itu hanya dikenakan terhadap subjek pajak. Ini sesuai dengan pasal 1 dalam Undang-Undang Penghasilan. Kemudian tanpa subjek, maka objek pajak itu tidak terutang pajak dan setiap jenis subjek berbeda objek pajaknya. Sehingga keliru dalam menentukan subjek tentu akan keliru juga dalam menentukan objek pajak, keliru juga dalam cara menghitung pajak dan terusannya. Nah, subjek pajak itu bisa subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri itu bisa terdiri dari orang pribadi, bisa badan, bisa warisan. Sementara subjek pajak luar negeri itu bisa terdiri dari orang pribadi, bisa badan, bisa bentuk usaha tetap. Di mana penjelasan pada masing-masing subjek pajak ini telah kita jelaskan pada pengantar perpajakan ya. Lalu subjek pajak orang pribadi ya. Subjek pajak orang pribadi ini merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, kemudian berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun fiskal. Yang ketiga, dia berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, ini adalah ringkasan dari pasal 2 ayat 3A Undang-Undang Penghasilan. Kemudian subjek pajak dalam negeri yang berbentuk badan itu didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, ini juga sesuai, pengertian ini sesuai dengan pasal 2 ayat 3B Undang-Undang Penghasilan. Kemudian orang pribadi itu memiliki kewajiban pajak subjektif apa saja. Nah, ini dimulai dari saat orang pribadi dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian akan berakhir pada saat orang pribadi tersebut meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 2A ayat 1. Kemudian kewajiban pajak subjektif dari badan itu dimulai pada saat badan didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Untuk syarat badan didirikan itu kita sudah mempelajari juga di dalam mata kuliah perpajakan ya. Kemudian berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Ini sesuai dengan pasal 2A ayat 2A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu tentang subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Apa yang dimaksud dengan bertempat tinggal ya? Ketentuan detail tentang bertempat tinggal di Indonesia menurut peraturan, jadi peraturan memberikan definisi spesifik tentang konsep bertempat tinggal di Indonesia. Menurut pasal 7 ayat 1 per 43 garis miring PJ garis miring 2011, orang pribadi dianggap bertempat tinggal di Indonesia itu apabila 1. Dia mempunyai tempat tinggal atau place of residence di Indonesia yang digunakan sebagai tempat untuk berdiam atau tempat yang tidak bersifat sementara dan bukan sekedar tempat persinggahan ya. Jadi dalam pasal 7 ini menjelaskan bahwa orang pribadi dianggap memiliki tempat berdiam di Indonesia jika memiliki tempat kediaman yang bersifat tidak sementara dan bukan sebagai tempat persinggahan. Kemudian syarat yang kedua untuk seseorang itu dikatakan mempunyai tempat tinggal di Indonesia adalah melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan pasal ayat 7 juga ayat 4 yang menjelaskan bahwa
Hal ini mencakup tempat untuk melakukan kegiatan terkait urusan ekonomi, keuangan, atau sosial pribadi, termasuk partisipasi dalam kegiatan masyarakat, organisasi, kelompok, atau perkumpulan di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah tempat menjalankan kebiasaan. Masih menurut pasal 7, hal ini adalah tempat untuk melakukan kebiasaan atau kegiatan, baik rutin, sering, maupun tidak, termasuk aktivitas yang menjadi kegemaran atau hobi. Nah, itu penjelasan dalam subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Jadi yang dimaksud yaitu bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian penjelasan tentang konsep tempat tinggal, masih tempat tinggal. Peraturan pasal 7 itu juga memberikan klarifikasi lebih lanjut bahwa tempat tinggal dapat ditempati sendiri atau bersama keluarga, dapat dimiliki, disewa, atau tersedia untuk digunakan berdasar keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia yang kemudian pergi ke luar negeri tetap dianggap bertempat tinggal di Indonesia jika keberadaannya di luar negeri itu berpindah-pindah dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, WNI yang berada di luar negeri dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia jika memiliki tempat tinggal tetap di luar negeri yang dibuktikan dengan dokumen resmi seperti green card atau identity card, student card, pengesahan alamat di luar negeri pada paspor, kemudian surat keterangan dari kedutaan RI atau catatan resmi di paspor oleh kantor imigrasi setempat. Nah, ini penjelasan mengenai mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, subjek pajak orang pribadi dianggap mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia itu dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen berupa yang pertama bisa menggunakan kartu izin tinggal tetap atau sering dinamakan dengan kitab. Kemudian yang kedua bisa dibuktikan dengan visa tinggal terbatas atau VITAS dengan masa berlaku lebih dari 183 hari. Kemudian yang ketiga adalah izin tinggal terbatas atau ITAS dengan masa berlaku juga lebih dari 183 hari. Kemudian kontrak atau perjanjian untuk melakukan pekerjaan atau usaha atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari atau dokumen lain yang dapat menunjukkan niat untuk bertempat tinggal di Indonesia seperti kontrak sewa tempat tinggal lebih dari 183 hari atau dokumen yang menunjukkan pemindahan anggota keluarga. Jadi pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal dan berada di Indonesia, termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, niat seseorang untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan. Subjek pajak dalam negeri yang berbentuk badan itu harus didirikan di Indonesia dan bertempat kedudukan di Indonesia. Bagaimana maksudnya? Jadi subjek pajak dalam negeri badan itu harus disahkan pendiriannya, ya. Pengesahan pendirian badan hukum PT ini harus diproses resmi dari Kementerian Hukum dan HAM yang diberikan melalui surat keputusan pengesahan badan hukum yang ini adalah menandakan PT telah sah secara hukum dan dapat beroperasi. Nah, biasanya proses ini kemudian akan proses dari Departemen Hukum ini akan keluar namanya nomor AHU yang itu menandakan sudah terdaftar pada lembar berita negara. Nah, itu dinyatakan bahwa badan usaha tersebut telah didirikan di Indonesia, beroperasi di Indonesia, dan menghasilkan penghasilan dari Indonesia, seluruh legalitasnya berada di Indonesia, domisilinya, ya, pengesahannya. Jadi mulai dari akte notaris, nah kemudian nanti ada SK Kemenkumham, kemudian ada SK domisili, kemudian ada lagi KIB apa itu ya. Nah, semuanya berlokasi secara legal di Indonesia. Itu yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri berbentuk badan. Nah, selanjutnya adalah subjek pajak luar negeri. Nah, subjek pajak luar negeri atau non-residen ini juga bisa orang pribadi atau badan. Nah, subjek
pajak orang pribadi itu adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau dia berada di Indonesia untuk tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Nah, ini sesuai dengan penjelasan pada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu, kewajiban pajak subjektifnya dari subjek pajak luar negeri orang pribadi ini dimulai pada saat orang pribadi tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, dan dia akan berakhir pada saat orang pribadi tidak lagi menerima atau tidak lagi memperoleh penghasilan tersebut. Selanjutnya, untuk subjek pajak luar negeri berbentuk badan itu tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, ya. Kemudian kewajiban pajak subjektifnya itu dimulai pada saat badan menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan akan berakhir pada saat badan tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut. Nah, pekerja Indonesia bisa dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri sesuai dengan Per Dirjen Pajak nomor Per 2 PJ 2009. Ini dalam rangka memberi kepastian atas perlakuan pajak penghasilan bagi orang pribadi WNI yang bekerja di luar negeri. Nah, itu diatur tentang pekerja Indonesia, yaitu pekerja Indonesia itu adalah orang pribadi atau WNI, orang pribadi WNI maksudnya ya, orang pribadi WNI yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, itu merupakan subjek pajak luar negeri. Kemudian atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri sehubungan dengan pekerjaannya tersebut di luar negeri dan telah dikenai pajak di luar negeri, tidak dikenai PPh di Indonesia. Nah, subjek pajak dalam bentuk usaha tetap, ya. Subjek pajak bentuk usaha tetap orang pribadi maupun badan, ya. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh bisa orang pribadi, bisa badan, ya. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ini dinamakan subjek pajak luar negeri orang pribadi atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Ini pun merupakan subjek pajak luar negeri badan. Nah, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, jadi badan tersebut tidak didirikan di Indonesia dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Itu merupakan subjek pajak luar negeri badan. Nah, kewajiban pajak subjektifnya adalah dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, berakhirnya adalah pada saat orang pribadi atau badan tersebut tidak lagi menjalankan usaha atau tidak lagi melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap. Selanjutnya adalah apa saja yang bukan merupakan subjek pajak. Nah, yang bukan merupakan subjek pajak adalah badan perwakilan negara asing, pejabatnya, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dengan syarat bahwa mereka itu bukan WNI dan mereka itu di Indonesia tidak menerima atau tidak memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua adalah organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, kemudian tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah di mana dananya berasal dari iuran para anggota. Nah, selanjutnya adalah pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat sama seperti butir 1A, yaitu Badan Perwakilan Negara Asing yang bukan WNI, dan 1B. Dia badannya ada di Indonesia tetapi tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut. Nah, selanjutnya ada lagi bukan subjek pajak, yaitu adalah badan pemerintah. Nah, badan pemerintah yang memenuhi kriteria bukan subjek pajak adalah badan pemerintah yang pembentukannya berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan
di mana pembiayaannya bersumber dari APBN dan atau APBD. Kemudian penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang keempat, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Nah, ini adalah badan pemerintah yang dikecualikan dari subjek pajak. Selanjutnya adalah objek pajak. Setelah mengidentifikasi status subjek pajak, selanjutnya memastikan apakah penghasilannya adalah objek pajak. Nah, subjek pajak tertentu itu terutang PPh atas objek pajak tertentu pula. Nah, objek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan ini terdiri dari pasal 4, pasal 5, pasal 26, di mana pasal 4 ini tidak termasuk pasal 4 ayat 3 untuk SPDN. Kemudian pasal 5 dan pasal 26 untuk SPLN BUT. Kemudian pasal 26 itu ayat 1, ayat 2 untuk SPLN non BUT. Nah, objek pajak bagi SPDN adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ini adalah subjek pajak dalam negeri. Kemudian elemen-elemen dalam definisi penghasilan itu mencakup semua jenis penghasilan ekonomis saat pengakuan penghasilan, ya. Kemudian dari sumber geografis penghasilan, cara pemanfaatannya, dan penerapan konsep substance over form. Kemudian objek pajak penghasilan dari luar negeri. Nah, dari luar negeri itu biasa dinamakan dengan worldwide income principle, di mana itu artinya adalah wajib pajak dalam negeri itu terutang pajak atas penghasilan kena pajak, ya, PKP, yang berasal dari seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Nah, penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan dengan cara yang pertama adalah untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Kemudian yang kedua, untuk penghasilan lainnya itu dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Dan untuk dividen, pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, ini yang perlu kalian ketahui juga, bahwa kerugian yang diderita di luar negeri itu tidak boleh digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Nah, ini tadi kita sudah membahas mengenai subjek pajak dan objek pajak. Kita akan ketemu pada pembahasan selanjutnya tentang perpajakan internasional. Sampai jumpa. Sebagai ilustrasi dalam menjelaskan objek pajak dan subjek pajak, berikut Ibu berikan contoh penyelesaian, ya. Jadi ini adalah PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut. Jadi PT Sinar Gemilang mendapatkan penghasilan dalam negeri sebanyak 400 juta dan penghasilan dari Vietnam yang sudah dikenain tarif pajak di sana 20% sebesar 200 juta. Bagaimana kita menghitung pajak penghasilan pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2024? Nah, kalau kita baca dari soal ini, maka PT Sinar Gemilang merupakan subjek pajak dalam negeri. Nah, kemudian penghasilan dalam negeri dan penghasilan dari Vietnam merupakan objek pajaknya. Mari kita selesaikan. Pertama, kita harus menghitung dulu berapa total penghasilan kena pajak dari PT Sinar Gemilang. Jadi kita jumlahkan penghasilan dalam negeri 400 juta, penghasilan dari luar negeri dari Vietnam 200 juta. Sehingga total penghasilan neto dari PT Sinar Gemilang adalah 600 juta. Kemudian bagaimana cara menghitung total PPh terhutang? Kita tahu bahwa pada tahun 2014 tarif PPh badan adalah 25%.
Kalau ini soalnya diganti tahun 2024, maka di sini tarifnya adalah 22% gitu. Ya, jadi dalam menghitung total PPh terutang, kalian harus memperhatikan tahun perolehan penghasilan dari badan tersebut, ya. Nah, ini karena tahun 2024, maka tarifnya adalah 25%. Tarifnya 25% kita kalikan dengan jumlah penghasilan neto. Sehingga ketemu angka 150 juta, ya. 25% kali 600 juta. Ini merupakan penghasilan total yang terkena PPh atau pajak penghasilan badan. Ini terutang. Nah, kemudian kita akan menghitung berapa PPh maksimum yang dapat dikreditkan, atau nantinya akan bisa mengurangi jumlah pajak yang harus kita bayar ke negara. Nah, caranya adalah kita harus membagi dulu penghasilan pajak luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikalikan total PPh terutang yang sudah kita hitung di sini. Nah, jadi ketemu total penghasilan luar negeri adalah total penghasilan yang diperoleh dari Vietnam sejumlah 200 juta dibagi dengan total penghasilan neto yang diperoleh sebesar 600 juta dikalikan PPh terutang, yaitu 150 yang tadi sudah kita hitung. Nah, ketemulah angka 49.999.999. Nah, ini dalam peraturan pajak dibulatkan. Nah, jadi ketemu 50 juta. Nah, dari 50 juta ini tidak serta-merta seluruhnya bisa dikreditkan. Namun, kita harus menghitung dulu berapa yang sudah dipotong di luar negeri. Nah, menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri, itu tinggal dikalikan tarifnya. Di soal sudah diketahui bahwa penghasilan dari Vietnam itu tarifnya adalah 20%. Sehingga kita kalikan 20% kali 20, 200 juta. Ketemulah angka 40 juta. Nah, kemudian setelah ini sudah kita hitung, sudah diketahui, kita bandingkan mana yang lebih kecil. Ya, dari perhitungan di atas, kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah mana yang lebih kecil antara menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan dengan yang sudah dipotong di luar. Nah, ternyata lebih kecil yang dipotong di luar, sehingga jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah 40 juta. Nah, begitu cara menghitung, sehingga berapa total hutang atau PPh terutang dari PT Sinar Gemilang ini adalah jawabannya 150 juta dikurang 40 juta. Jadi total neto pajak terhutangnya adalah 110 juta. Oke, semoga dengan penjelasan ini kalian bisa memahaminya. Terima kasih.